Pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan kita yang semakin menarik ini, marilah kita saksikan bersama-sama penanya dari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada program OTW. Nama saya Dahlan dari kelompok ternak kambing Surya Gemilang Magelang. Saya mau tanya kepada narasumber Bapak Ali atau Mas Ardianto, bagaimana caranya supaya kelompok kami tidak dirugikan dalam pemasaran atau apapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, kembali bersama saya Gus Bah dalam obrolan tentang warga. Tadi warga, masyarakat, pemirsa sudah ada yang bertanya. Tadi pertanyaan terkait dengan apa yang disampaikan narasumber tentang fluktuasi harga. Ya. Sebelum ke situ tadi Pak, tadi Bapak menyampaikan solusi yang diberikan oleh pemerintah itu relatif cenderung instan, yaitu dengan memberikan kecukupan daging atau ternak melalui impor. Nah, bagaimana sih Pak kondisi lalu lintas ataupun tata kelola peternakan dan daging di Indonesia itu? Baik, Gus Bah, tadi saya sudah menyampaikan secara sepintas problem-problem lebih ke teknis. Ya, oke. Ya, dalam usaha peternakan, ya, khususnya kalau kita bilang peternakan sapi, itu adalah problem bibit dan problem pakan. Nah, sebenarnya dalam tata niaga, dalam bisnis, dalam usaha peternakan sapi ini ada problem lain yang sebenarnya dihadapi oleh para pelaku usaha. Apa itu? Yaitu problem tata niaga, problem kebijakan pemerintah, ya. Ya. Kebijakan pemerintah itu bisa menjadi problem, tapi juga bisa menjadi solusi masalah yang dihadapi. Ya, oke. Solusi masalah ketika memberikan dukungan-dukungan, penyuluhan, pengetahuan, termasuk kebijakan-kebijakan yang pro. Tetapi kalau dari sisi misalnya permintaan konsumen yang cukup banyak itu, solusi yang paling simpel yang diambil adalah dengan membuka keran impor. Ya. Nah, pernah ketika ada kejadian impornya terlalu banyak, nah ini menyebabkan peternak-peternak itu terpuruk. Akhirnya harga turun. Sapi, harga daging sapi ya, terus jatuh. Akhirnya ini membuat peternak demotivasi, ya, di samping dirugikan. Nah, oleh karena itu dari sisi makro, kebijakan pemerintah yang sebaiknya dilakukan adalah seandainya pun melakukan impor, ya impornya itu ya dengan cara yang tepat waktunya. Misalnya, tepat waktunya. Ya, misalnya pada saat kebutuhan tinggi itu kan misalnya menjelang Idul Adha, Idul Fitri, ya, supaya kecukupan. Ya. Tapi ketika ini ya jangan serta-merta membuka sebanyak-banyaknya, harus dihitung betul. Ya, keran impor itu tidak bebas leluasa. Ada kalkulasinya, ya, supaya tepat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemerintah sebenarnya bisa memberikan dukungan dalam bentuk insentif-insentif yang memberikan pelaku usaha itu bergairah. Contohnya apa? Misalnya, kalau kita bicara kepada petani tanaman padi, tanaman pangan, mereka itu kan dapat subsidi bibit, dapat subsidi pupuk. Ya. Sekarang mana ada peternak yang mendapat subsidi bibit, subsidi pupuk? Mana ada? Wah, pupuk iya, dalam hal ini betul. Kita bicara pakan. Jadi petani peternak dalam hal Nutrisi. ini tidak pernah dapat yang namanya subsidi atau dukungan dalam bentuk pakan. Ya. Kalaupun ada minim sekali, nah, itu salah satu yang bisa dilakukan. Saya dengar katanya, benar gosip atau desas-desus ya Pak. Sebenarnya kebutuhan ternak, kambing, sapi dan sebagainya itu tercukupi di Indonesia. Karena luasnya Indonesia itu yang menyebar seperti ini, ongkos distribusinya itu lebih mahal, maka lebih murah kalau impor. Apa benar seperti itu Pak? Saya kira pernyataan itu tidak salah. Ya, salah juga ya. Karena begini juga. Tadi saya katakan peternak-peternak ini kan pemilikannya kecil, sedikit tersebar di mana-mana. Sehingga kalau membawa sapi katakanlah ya, pusatnya sapi potong itu kan misalnya di NTT, NTB, Sulawesi Selatan. Sementara pasar utama di Jawa, terutama ini Jabodetabek, Jakarta. Sehingga membawa sapi dari NTT, NTB ke Jakarta misalnya, itu ongkosnya jauh lebih mahal daripada membawa sapi dari Australia ke Jakarta. Itu bisa 3 kali lipat. Oh ya, itu jadi masalahnya. Iya. Bukan masalah tidak ada sapi atau tidak ada daging. Bisa jadi karena itu. Iya. Nah, itu jadi kendala. Makanya pemerintah pernah membuat
alat angkut kapal sapi khusus ya. Iya, iya. Cuman daya tampungnya akan terbatas. Dia hanya bisa ngangkut 200-300 ekor. Jadi ya kecil, tetap masih belum efektif. Kemudian problem teknis pengumpulan ternak dari peternak-peternak ke pusat-pusat pengumpulan dan nanti ditransportasikan atau diangkut dengan kapal-kapal besar itu juga butuh waktu lama. Nah, waktunya itu bisa berminggu-minggu. Nah, kalau sapi digiring, dibawa berminggu-minggu, akhirnya stres. Ketika stres, bobot badannya turun. Ketika turun ya tidak menguntungkan, baik yang jual maupun yang beli. Nah, ini juga masalah teknis, lagi, ya, dan betul. itu harus kita pikirkan solusinya. Itu kira-kira untuk mensiasati fluktuasi harga itu gimana Pak itu? Nah, salah satunya tadi saya katakan di samping faktor bibit kita kan tidak bisa ngotak-atik karena bibit itu sudah given seperti itu. Iya. Ya, tapi yang bisa kita lakukan adalah manajemen pakan. Nah, jadi pakan bisa membantu para petani peternak dengan memperbaiki statusnya, memperbaiki jumlahnya, memperbaiki kualitasnya. Ya, itu nanti sapi akan bisa pertama kalau dibawa angkutan dari satu daerah ke daerah yang lain, itu susutnya tidak banyak. Tidak banyak, oke. Kemudian kalau sapi yang kurus-kurus, jelek-jelek, terutama musim kemarau, ya, kekurangan pakan, nah gimana solusinya? Ya, itu salah satunya lewat pakan. Itulah yang kami coba kembangkan dengan istilah bengkel ternak. Oh, ngomong bengkel. Saya kan di belakang ini nih Pak, ini di belakang kandang ini ya banyak ini kan kotoran teletongnya sapi. Ngomong-ngomong kok ini kok tidak begitu bau ya Pak? Ini apain ini Pak? Nah, gini, sejak hampir saya kira 10 tahun yang lalu ya, saya itu melakukan penelitian untuk mengembangkan dua konsep sebenarnya. Konsep yang pertama adalah integrated farming, jadi pertanian terpadu. Nah, itu supaya bisa menghemat biaya produksi. Karena apa? Sistem pertanian terpadu itu ternak sebagai motor penggerak melalui kotorannya dibuat pupuk padat maupun cair termasuk air kencing ya. Nanti untuk pupuk tanaman pangan. Oke. Jadi kotorannya itu juga nggak bau seperti ini? Iya. Nggak bau juga, wangi ya? Ini bisa dilakukan manipulasi lewat apa? Lewat pakan. Pakan. Nah, pakannya kalau ditambahkan produk tertentu yang memang kami sudah melakukan penelitian itu, maka bisa mengurangi aroma bau yang tidak sedap yang biasanya dikomplain oleh banyak masyarakat sekitar. Wah, menarik sekali Pak. Saya di belakang kandang sapi ini terasa di pinggir kafe yang nyaman juga. Nah, Pak Ardianto, saya ingin tahu dari Pak Ardianto Pak. Kira-kira tertarik enggak dengan bengkel sapi yang sapinya bisa gemuk seperti ini dan tetongnya nggak bau, jadi peternak itu nggak menjijikan atau gimana itu loh? Ya Gus, jadi memang setelah mendengar dan bahkan tadi sebelum kita ngobrol-ngobrol ini sempat saya pertanyakan, di belakang ini kan ada sapi yang telinganya cukup lebar, badannya masih kecil gitu. Iya. Ternyata setelah tadi diceritakan oleh Prof. Ali bahwasanya yang di belakang saya ini pun sebenarnya dulu waktu 7 bulan 4 bulan yang lalu tuh masih seperti itu. Tapi dengan adanya bengkel ternak dengan manajemen pakan yang benar, ya kok bisa istilahnya kalau boleh dikatakan disulap lah gitu ya, jadi segemuk itu gitu loh. Bisa jadi diperbaiki sekali, ya. Betul Bapak. Walaupun hanya bukan hanya cuman manajemen pakan yang benar akhirnya bisa menguntungkan buat petani. Nah, itu Pak Ali diterapkan di daerah yang lain, diajari masyarakat kayak kelompoknya Pak Ardianto, mau nggak Pak? Oh, sangat mau sekali, jadi sangat membantu gitu kan. Oke. Nah, jadi bisa diterapkan bengkel ternaknya di kelompoknya Pak Ardianto. Kira-kira untuk bengkel ternak itu langkah-langkahnya apa yang perlu dipersiapkan Pak? Jadi sengaja saya menggunakan istilah bengkel ya. Ya, bengkel itu supaya orang punya konotasi. Nah, bengkel itu kan tempat untuk memperbaiki sesuatu. Entah motor, mobil lah, tak bawa ke bengkel memperbaiki. Betul. Nah, namanya bengkel ini mobilnya bisa dibawa ke bengkel atau montirnya diundang ke lokasi mobil motornya mogok. Oke, betul. Ini konsep bengkel. Nah, konsep bengkel ini adalah untuk memperbaiki kondisi ternak ya, misalnya kalau yang semula agak sakit menjadi sembuh sehat ya, gitu, yang kurus-kurus ya itu menjadi lebih gemuk. Oleh karena itu kami punya dua teknologi ya yang bisa diadopsi dan sekarang mulai banyak diminati oleh para peternak, yaitu teknologi pakan. Pakan apa? Pakan tambahan. Ada dua pakan tambahan. Yang sifatnya cair dan padat. Kalau padat itu ada suplemen, ya, makro, mikro, mineral dan sebagainya itu. Kalau yang cair itu untuk meningkatkan kualitas gizi dari pakan, ya, dengan proses fermentasi. Itu mungkin secara ilmiah mungkin agak complicated bagi para pemirsa, ya, makanya mungkin tidak perlu saya jelaskan. Kalau itu dijelaskan bisa
menghabiskan waktu 1 semester. Nanti 6 SKS ya, Pak Ali Agus Mahasiswa aja ya. mengambil mata kuliah itu 1 semester. Satu sendiri. semester. Oke, Pak Ardianto. Ya, Ya. saya dengar-dengar juga Muhammadiyah pernah melakukan pendampingan ternak itu dan ada sistem juga manajemen pakan dan sebagainya. Itu kira-kira bisa nggak itu dikombinasi dengan yang dilakukan oleh Pak Ali Agus itu misalkan? Iya Gus, jadi memang ya sangat bisa ya untuk dikomunikasikan Iya. karena pada dasarnya di awal kan kita juga dulu sudah didampingi oleh PP yang kebetulan juga Pak Ali sendiri yang mendampingi. Di sana diajarkan bagaimana membuat pakan yang sehat, yang bisa membuat gemuk semacam itu. Apalagi nanti ditambah dengan manajemen-manajemen yang lain yang sangat membantu. Ya. Jadi sangat bisa dan itu sangat membantu. Kebetulan kalau misalnya pas kita saat-saat yang harus dibutuhkan dengan jumlah ternak yang cukup banyak. Karena cukup banyak tapi dengan tenaga kerja yang dibutuhkan sedikit. Itu perlu sekali dengan manajemen pakan. Di kelompok ternaknya Pak Ardianto apa juga digabungkan, diintegrasikan antara ternak dengan pertanian seperti yang Pak Ali bilang tadi ada integrasi farming gitu. Ya selama ini memang di awal mungkin kita diajarkan tentang konsep integrated farming ya. Jadi dari pertanian itu, jadi dari awalnya memang kenapa kita beternak, karena memang ternak ini di awal kita sebagai kebutuhan kita, jadi istilah sebagai pabrik pupuknya. Jadi kita punya pupuk yang tidak kita harus beli, kita olah sendiri dan itu nanti langsung kita manfaatkan ke sistem pertanian kita. Oke, iya. Bukan. Terus setelah itu semakin pertaniannya banyak, terus semakin dikembangkan juga ternaknya begitu. Ya, kebetulan kan ya secara otomatis kalau kita mau belajar, otomatis juga mau belajar bagaimana meningkatkan itu semuanya. Ya. Jadi baik dari kita peternaknya, akhirnya ternaknya juga bisa jalan, terus dari pertaniannya juga bisa jalan. Bagaimana kita meningkatkan hasil peternakannya kalau dulu memang mungkin kita hanya peternak murni, istilahnya kita tidak berpikir bagaimana cara menjual, bagaimana cara pengadaannya, akhirnya lambat laun setelah kita senang ya akhirnya bagaimana kita mencari bibit yang benar, kita menjual yang menguntungkan, itu bisa kita tangani. Jadi mungkin kalau tadi pertanyaan Pak Dahlan tadi untuk mengantisipasi termasuk bagaimana kita membaca, walaupun memang cuaca itu ya harus kita baca juga, harus kita prediksikan. Jadi di mana saat kita akan diprediksi harga itu akan turun ya jangan melakukan proses penggemukannya jangan terlalu banyak, istilahnya mungkin kita breedingnya. Tapi kalau pas mungkin saat-saat yang momennya yang pas misalnya saat Idul Adha ya gimana proses penggemukannya itu yang diperbanyak. Jadi dengan suplemen yang cukup istilahnya biayanya tinggi pun itu akan tercover. Jadi petani akan untung gitu loh. Jadi bagaimana kalau mungkin di tempat kita di tempat kami di konsepnya istilahnya kalau pas saat momen yang bagus itu dalam kita kerja 2 bulan itu bisa untuk cover kehidupan kita 1 tahun, itu yang paling menarik. Oke, itu Bang berapa lama Pak Muhammadiyah bersama peternak-peternak di desanya Pak Ardianto itu? Udah lama kan? Sudah cukup lama, jadi mungkin mulai dari tahun 2011-an ya Gus. 2011 ya, oke. Ya, di tempat kami. Erupsi Merapi, pasca erupsi Merapi. Pasca Merapi. Oh, pasca erupsi Merapi ya, dari 2011. Oke. Pemirsa, semakin menarik saja obrolan kita pada sesi ini. Sebelum kita lanjutkan yang lebih menarik lagi, mari kita saksikan yang satu ini.